Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Al-Quran Hadis, kelas 10, bab fungsi hadis terhadap Al-Quran bersama timeline guru. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.10, menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Dan ketiga, peserta didik diharapkan dapat menguraikan perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis. Baiklah anak-anakku sekalian, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Akan tetapi, keterangan-keterangan dalam Al-Quran masih banyak yang bersifat umum atau global, sehingga membutuhkan hadis sebagai penjelasan. Oleh karenanya, kehadiran hadis melengkapi apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran. Lantas, apa saja sebenarnya fungsi hadis terhadap Al-Quran? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Hadis memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran, di antaranya bayan at-takrir, bayan at-tafsir, bayan at-tashri, dan bayan an-nasak. Adapun yang pertama adalah bayan at-takrir. Yang dimaksud dengan bayan at-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Contohnya hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah tentang keharusan berwudu sebelum melakukan sholat, yang berbunyi, La tuqbal sholatu man ahdasa hatta yatawaddo, yang artinya tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis di atas mentakrir atau menetapkan dan menguatkan Quran Surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Selain contoh hadis tersebut, ada banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang menjelaskan fungsi hadis dalam memperkuat apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai dua sumber, yaitu dalil yang tersebut di dalam Al-Quran dan dalil penguat yang datangnya dari Rasulullah SAW. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran berikutnya adalah bayan at-tafsir. Yang dimaksud bayan at-tafsir adalah memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau umum, yang memerlukan perincian. Sebagai contoh adalah ayat-ayat tentang perintah sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ayat-ayat itu masih bersifat global atau meskipun diantaranya sudah ada perincian, akan tetapi masih memerlukan uraian lebih lanjut secara pasti. Hal ini karena dalam ayat tersebut tidak dijelaskan misalnya bagaimana cara mengerjakannya, apa sebabnya, apa syarat-syaratnya, dan lain sebagainya.
Maka Rasulullah menjelaskannya secara terperinci. Di antara contoh perincian itu adalah hadis yang berbunyi, "Sholu kama ro'aitumuni usolli", yang artinya, "Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat". Hadis tersebut menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran yang memerintahkan sholat, sebagaimana ayat 43 dari Quran Surah Al-Baqarah yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in", yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran berikutnya adalah bayan at-tashri'. Yang dimaksud dengan bayan at-tashri' adalah memberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Disebut juga dengan bayan zaid ala al-kitab al-karim, atau tambahan terhadap nas Al-Quran. Disebut tambahan di sini karena sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri ketentuan-ketentuan pokoknya sudah ada, sehingga datangnya hadis tersebut merupakan tambahan terhadap ketentuan pokok itu. Banyak hadis Rasulullah yang termasuk ke dalam kelompok ini. Di antaranya hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara, antara istri dengan bibinya, hukum merajam wanita yang masih perawan, hukum membasuh bagian atas sepatu dalam berwudu, hukum tentang ukuran zakat fitrah, dan hukum tentang hak waris bagi seorang anak. Suatu contoh dapat dikemukakan di sini adalah hadis tentang zakat fitrah yang artinya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran berikutnya adalah bayan an-nasak. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasak sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Salah satu contoh yang biasa diajukan oleh para ulama ialah sabda Rasulullah dari Abu Umamah Al-Bahili yang berbunyi, "Fala wasiyata liwarisin", yang artinya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis di atas menasak Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khaira al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqun 'alal muttaqin", yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis tidak boleh diabaikan peranannya dalam ajaran Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mayyutingir rasula faqad ata'allah", yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul atau Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 80. Lantas, bagaimana perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis? Perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis, yang pertama, setelah belajar tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran, maka
kita mesti bisa memahami dan menganalisa bahwa seorang Muslim wajib menerapkan keduanya di dalam kehidupan. Tanpa keduanya, tidak mungkin seseorang tumbuh dan berkembang sebagai pribadi Muslim yang soleh. Adapun yang kedua, Al-Quran meskipun mencakup seluruh aspek kehidupan, umat Islam wajib menggunakan hadis-hadis Nabi sebagai penerjemahan perintah-perintah Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bagi masyarakat awam, Al-Quran dan hadis pun belumlah cukup untuk memahami maksud ajaran-ajaran Islam. Masih butuh keterangan dari para ulama mengenai ketetapan dan hukum-hukum Islam tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan materi hari ini dapat menambah hasanah keilmuan kalian terkait fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sekian, syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.